Jika bisnismu dan kerjaanmu tidak lagi jalan, saatnya Anda melakukan sebuah inovasi. Bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Charles Darwin, seorang tokoh evolusi, berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi. Siapa yang menyangka long neck, T-Rex, dinosaurus, mereka semua punah pada pernah diselamatkan sama Nabi Nuh. Tapi hari ini punah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan sampai kita bisa beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Bukan itu. Artinya kalau lingkunganmu tidak lagi bersahabat, kamu berubah. Kamu yang upgrade diri. Mungkin Anda berkata, Pak, kami gaptek. Saya kasih tahu, dunia akan terus maju di dalam pengetahuan, di dalam teknologi. Kalau Anda nggak belajar teknologi sekarang, kalau Anda nggak belajar menggunakan smartphone sekarang, maka mulai terjadi jedah, mulai terjadi gap antara kamu dengan anakmu dan cucumu nanti. Waktu anakmu dan cucumu ngomong tentang Instagram, kamu gak mengerti. Waktu anakmu dan cucumu bicara soal TikTok, kamu gak mengerti. Waktu anak dan cucumu bicara tentang selfie, kamu gak mengerti. Mulai ada gap. Mau gak mau, sebagai orang tua, kita harus belajar menggunakan smartphone. Anda berkata, Pak, saya gak mau divaksin. Oke. Tahukah saudara, untuk menyelamatkan dunia ini daripada virus corona, either kamu kena COVID supaya meningkatkan antibodi, atau kamu divaksin. Saya nggak mau vaksin. Oke deh, oke. Tapi saya beritahu, kamu tidak akan bisa keliling Indonesia dan keliling dunia kalau kamu tidak divaksin. Sebab waktu kamu check-in di bandara, kamu akan ditanyakan sertifikat vaksin. Omong kosong kita mau keliling dunia, omong kosong kita mau jadi berkat buat dunia, kalau kita nggak mau beradaptasi. Jika bisnismu dan kerjaanmu tidak lagi jalan, saatnya Anda melakukan sebuah inovasi, sebuah perubahan. Jangan lagi masih zaman jadul, old school. Kita mulai waktunya untuk bisa go to e-commerce. Saya ingat waktu kita Tangan Pengharapan sebelum pandemik masih jual merchandise semua buy onsite. Begitu pandemik, kemudian kita coba jual secara online karena gak punya pengalaman, berdarah-darah, gak jalan. Kemudian apa yang dilakukan sama kami? Apakah kami komplain sama pandemik? Karena membuat kami tidak bisa menjual merchandise untuk memberi makanan pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia. No! Pandemik boleh menghantam kami, tapi kami harus bisa berubah. Lalu kami mulai berdoa, dan Tuhan menunjukkan, kenapa kamu gak minta tolong? Jangan merasa sombong. Walaupun kamu rohani, walaupun mungkin kamu lebih dewasa, kamu bisa minta tolong sama anak-anakmu yang di komsel, anak-anakmu mungkin yang ada di gereja yang melayani, untuk bisa minta tolong mereka untuk bantu jual secara e-commerce. Kemudian saya mulai minta tolong sama seorang anak rohani kami yang lebih muda, lebih kecil usianya. Dan kemudian ketika kami minta tolong, kemudian saya bilang, bisakah kamu bisa tolong untuk bisa jualan di e-commerce, karena kami gak bisa jual di kami punya online gak bagus. Kemudian dia lihat, dia langsung tuding, kamu gak bisa begini dong Pak Jojo, kamu gak bisa begitu. Ya ampun, ini anak kurang aja. Tapi saya harus dengan rendah hati untuk mau dibimbing sama dia. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.